Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk materi yaitu gametogenesis pada tumbuhan. Beberapa minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama gametogenesis pada hewan. Apa gametogenesis pada tumbuhan? Terdiri ada dua nanti, ada mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Ya, kita lanjut. Apa itu mikrosporogenesis dan makrosporogenesis? Nah, sekarang mikrosporogenesis dulu. Mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan. Ya, terjadi di dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantong serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Ya, ini diploid, perhatikan diploid itu 2N ya. Ini perhatikan gambar skema gambar bunga ya, ini ya skema bunga. Perhatikan di sini mulai dari tangkai bunga, kemudian ada dasar bunga, kemudian bakal biji, kelopak, kemudian mahkota. Nanti di dalamnya ini ada tangkai putih, kemudian ada kepala putih. Dan ini adalah yang benang sarinya, dan ini adalah kepala sari. Ya, ini ya. Nah, nanti terjadi di sini di kepala sari. Kemudian lebih tepatnya nanti pada kantong serbuk sari. Kantong serbuk sari yang ini tangkai sari, ini kantongnya di sini. Nah, ini kalau dipotong melintang dilihat dari atas seperti ini, ya. Jadi ini yang disebut dengan kantong sari. Nanti yang di sini adalah tempatnya daripada serbuk sari. Kita lanjut. Nah, skema dari mikrosporogenesis perhatikan sebagai berikut. Pertama diawali dari mikrosporosit, sel induk serbuk sari. Ini induknya ini. Satu diantaranya, banyak jumlahnya, hanya satu diantaranya mengalami pembelahan meiosis 1. Dari satu sel menjadi 2. Perhatikan di sini satu sel menjadi 2. Ya. Kalau di sini tadi 2N berarti sini sudah N. Ya. Kemudian dari 2 sel ini membelah lagi meiosis kedua dari 2 menjadi 4. Menjadi 4 ya. Ini juga sudah N, yaitu mikrospora tetrat. Jadi artinya 4 menjadi 1. Nah, dari keempat ini masing-masing nanti akan mengalami karyokinesis ya. Jadi akan mengalami pembelahan sel inti. Satu mengalami sini, ini yang satu sini, yang satu sini, yang satu sini ya. Jadi nanti ada 4 mikrospora yang karyokinesis. Hasilnya nanti di dalamnya itu akan membelah dari satu inti menjadi 2, yaitu namanya nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari, atau inti vegetatif dan inti generatif. Nah, dari inti generatif dan vegetatif berlanjut lagi, inti generatif membelah menjadi 2, yaitu menjadi nukleus sperma, ada inti sperma 1 dan inti sperma 2. Kemudian yang nukleus saluran serbuk sari atau inti vegetatif ini tidak membelah ya. Ini jadi dalam serbuk sari nanti terdiri atas satu inti sperma, satu inti sperma vegetatif, inti sperma generatif 1 dan generatif 2 gitu ya. Nah, perhatikan di sini tahapannya ini ya, tadi udah saya jelaskan, ini tinggal dibaca saja. Sel induk mikrospora melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid membelah meiosis 2 menghasilkan 4 mikrospora haploid yang berkelompok menjadi 1 disebut tetrat. Kemudian setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Sedangkan yang inti vegetatif tidak membelah. Begitu. Lanjut. Nah, ini gambarnya. Kalau sudah membelah ini ada namanya serbuk sari seperti ini intinya ya. Ini serbuk sari. Serbuk sari nanti di sini ini ada inti generatif, ini yang inti vegetatif. Nah, inti generatif menjadi inti sperma 1 dan inti sperma 2. Kemudian yang inti vegetatif tidak membelah, ini yang sudah jadi seperti ini.
Kalau sudah seperti ini sudah siap membuahi, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang megasporogenesis merupakan pembentukan gamit betina. Perhatikan, berlangsung di dalam ovarium atau bakal buah. Di dalam ovarium terdapat bakal biji atau ovulum yang mengandung sel induk megaspora. Nah, ini gambarnya seperti tadi dan tidak saya jelaskan lagi, nanti terjadinya di sini. Nah, ini ya, terutama ini di kepala putih nanti terjadi di sini dan sampai nanti mulai dari sini terus sampai ke bawah ini lah, nanti terjadinya di sini. Intinya di sini, maaf. Kalau pembelahannya mulai dari sini, pembuahannya nanti dari ini terus sampai nanti prosesnya berada di sini. Nah, kalau megasporogenesis ya, ini terjadi di dalam bakal buah, itu tepatnya di sini. Bisa jelaskan tepatnya di sini ya. Oke, pada bakal buah. Kita lanjut untuk penjelasan berikutnya. Nah, ini skemanya. Megasporosit induk mengalami meiosis 1 jadi 2 sel. Mengalami meiosis 2 menjadi 4 sel. Namun dari keempat sel ini nanti 3 mengalami degenerasi atau mati. Tinggal 1 yang hidup ya. Dari 1 ini nanti akan mengalami karyokinesis ya. Sebanyak 3 kali nanti ya. Karyokinesis 1 menghasilkan 2, ini ada 2 inti, kemudian menghasilkan dari 2 menghasilkan 4 dan menghasilkan 8, ini yang terakhir, karyokinesis ketiga. Jadi karyokinesis ini adalah pembelahan inti yang tidak diikuti oleh pembelahan sel. Jadi selnya kan hanya 1, ini selnya, kalau ini intinya. Selnya tidak membelah, tetap utuh. Nah, ini loh. Tapi kalau intinya membelah. Nah, 3 kali kan? 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Yang 8 ini intinya ini ada nama sendiri, terutama di sini perhatikan yang tengah ini. Ini nukleus atau sel telur, kemudian di sinergit. Ini kandung lembaga sekunder, ini adalah antipodanya, ya ini antipoda. Kita lanjut. Tahapan megasporogenesis. Ya, ini tak baca agak cepat. Sebuah sel induk megasporogenesis dengan inti diploid di ovarium mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. Kemudian kedua, sel haploid tersebut mengalami pembelahan meiosis 2 sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Kemudian megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis. Sitokinesis ini pembelahan selnya, padahal tidak ya, dan dihasilkan sel besar kandung lembaga muda dan 8 inti haploid. Ke-8 inti anakan tersebut adalah 2 kandung lembaga sekunder, 3 antipoda, 2 sel sinergit dan 1 ovum, begitu. Ini lebih tepatnya ini sebetulnya 2 inti ya, bukan 2 sel, ini 2 inti ya, 2 inti sinergit. Kita lanjut. Nah, ini hasil akhirnya daripada makrosporogenesis, gambaran seperti ini. Ini tadi yang di dalam bakal buah tadi ya. Ini dalam apa? Ini tadi loh yang Anda lihat pada bakal buah ya, pada gambar bunga tadi. Ini yang penting ini sinergi ini adalah ovumnya. Kemudian yang ini adalah kandung lembaga sekunder, ini adalah antipoda sebanyak 3 inti, ini 2 inti, sel telur 1, sinergitnya 2 karena ini pendamping. Sedangkan yang ini adalah inti sperma 1, inti sperma 2, ini inti vegetatif. Kenapa inti vegetatif ke depan? Karena inti vegetatif adalah sebagai penunjuk arah. Ini kalau mau terjadi pembuahan, jadi gambar ini seperti gambar pembuahan. Jadi sperma masuknya dari kepala putih, dari sini terus masuk ke sini, kemudian ini masuk ke mikrofil atau mulut bakal buah dan seterusnya. Demikian ya. Jadi kalau sudah demikian nanti adalah terjadi proses pembuahan. Itu. Kita lanjut. Oke, udah selesai. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga sukses dan jangan lupa selalu melihat tayangan ini untuk lebih mudah memahaminya ya. Terima kasih. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.